Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih belajar kitab Tauhid, dan kita mengulas pada bab ke-6 kemarin tentang bab minasyirki, termasuk dari kesyirikan, labsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'i. Bab termasuk kesyirikan memakai gelang, kemudian benang dan yang semisal keduanya untuk mengangkat penyakit, bala ataupun mencegahnya. Baik. Sini mu'alif rahimahullahu ta'ala memulai tentang contoh-contoh kesyirikan, karena sebelumnya mu'alif rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita tentang seputar tauhid, pentingnya tauhid, berdakwah kepada tauhid, keutamaan tauhid dan begitu seterusnya. Maka sesuatu itu akan lebih jelas kalau mengenal lawannya. Tauhid akan lebih jelas kalau kita kenal lawan daripada tauhid, maksudnya kesyirikan. Jadi bab ini, bab pertama, mu'alif pengarang menjelaskan tentang lawan daripada tauhid. Baik, bab ini minasyirki tidak dijelaskan hukumnya, cuman termasuk kesyirikan saja. Kenapa pengarang tidak menjelaskan hukumnya termasuk kesyirikan, apakah dia syirik besar ataukah syirik kecil? Karena dalam bab ini bisa tergolong kepada syirkul akbar, bisa tergolong kepada syirkul asghar. Makanya tidak disebutkan hukumnya, hanya termasuk kesyirikan, gitu saja. Nanti kita jelaskan. Apa termasuk kesyirikan itu? Memakai gelang ataupun benang atau yang semacam keduanya dalam rangka untuk mengangkat sebuah penyakit atau mencegahnya. Karena umumnya manusia apabila menggunakan jimat-jimat, tangkal-tangkal dan yang semacamnya, itu untuk dua perkara ini kan, mencegah atau mengobati, ya. Terkadang dia memakaikan gelang, cincin, kalung, ataupun benang atau yang semacamnya itu memang belum terkena penyakit, tetapi supaya tidak terkena penyakit kemudian dipakai. Atau mungkin yang lebih daripada itu, sudah terkena penyakit baru kemudian dipakai. Inilah makanya kenapa mu'alif mengatakan li raf'il bala'i au daf'i, untuk mengangkat ataupun mencegahnya. Tentu kalimat wa nahwihima dan yang semacam keduanya maknanya bahwa jimat itu bukan hanya sekedar gelang ataupun benang saja, tetapi banyak macamnya, gitu ya. Yang kita kenal di masyarakat ya banyaklah macamnya. Jimat-jimat yang kita kenal ada tasbih, ada keris, ya. Kemudian juga ada akar-akar dan yang lainnya lah. Intinya ada jenglot, ya. Di negeri kita ada jenglot lagi. Jadi itulah makna wa nahwihima dan yang semacam keduanya. Sebelum saya masuk kepada pembahasan, sudah saya jelaskan pada minggu yang lalunya lagi tentang
sistem perobatan itu terbagi menjadi 3. Ya, sistem perobatan itu terbagi menjadi 3. Ada yang sifatnya syar'i, ya kan? Ada yang sifatnya qadari, ada yang sifatnya sabab ma laisa bisabab. Pertama sebab syar'i. Memang perobatan itu berdasarkan syar'i mengobati. Seperti umpamanya air Zam-Zam, memang secara syar'i mengobati. Kemudian minyak zaitun, memang secara syar'i mengobati. Atau habbatus sauda, sebagaimana Rasul mengatakan habbatus sauda dawaun likulli da, obat untuk setiap penyakit. Ya. Atau cara pengobatannya memang syar'i seperti ruqyah ataupun hijamah, itu memang jelas dalilnya. Baik secara Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Qur'an itu jadi obat gitu ya, sehingga dibacakan, diruqyahkan. Ataupun dengan sistem hijamah, karena Rasul pernah dihijamah. Dan juga para sahabat juga melakukan hijamah. Dan hijamah dianjurkan. Artinya kalau memang perobatan ataupun obat itu berdasarkan syar'i bisa menyembuhkan, maka hukumnya mubah, boleh, ya, hukumnya boleh. Kemudian yang kedua, al-qadari. Al-qadari ini maksudnya sembuh karena takdir. Sembuh karena sebuah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu pun harus berdasarkan at-tajribah. At-tajribah itu maksudnya penelitian. Ya. Jadi penelitian ini betul-betul secara zahir memang manfaat, ada hasilnya. Makanya ada istilah sabata bitajrubatil waqi'ati annahu yu'athiru zahiran la khafiyan. Jadi penelitian baik di laboratorium oleh tenaga-tenaga ahli medis dari kedokteran, farmasi ataupun herbalis gitu ya. Memang obat atau sistem perobatan itu bisa mempengaruhi secara zahir, bukan secara batin ya. Secara zahir bermanfaat. Walaupun tidak 100%, tetapi memang penelitian itu adalah sistem perobatan atau memang itu adalah obat, maka ini pun hukumnya mubah-mubah saja. Seperti umpamanya dulu pernah kita dihebohkan dengan gelang dari apa itu, dari besi itu apa gitu ya, yang bisa melancarkan darah ya, dan bentuknya memang dibuat semacam perhiasan kayak kalung, gelang, cincin gitu ya. Ternyata memang setelah diteliti memang ada zat-zat tertentu dalam besi tersebut yang bisa melancarkan darah umpamanya. Ya enggak apa-apa. Ya, memakai gelang-gelang seperti itu tidak ada masalah. Karena ada penelitian masalahnya. Atau herbar-herbar yang sering mungkin antun minum gitu ya, beli tukang jamu itu kan. Ya memang sudah ada penelitian kayak kunyit, bawang atau yang semacamnya, memang itu bisa mengobati penyakit tertentu. Yang jadi masalah, yang jadi bab yang kita akan bahas ini adalah poin yang ketiga. Poin yang menjadikan sistem perobatan atau obat-obatan tersebut dijadikan sebab penyembuhan padahal tidak ada kait-mengait dengan penyakitnya. Artinya menjadikan sebab yang bukan sebab. Ini yang jadi masalah. Ya, ketika dia menjadikan sesuatu yang Allah tidak jadikan sebab, dia pula jadikan sebab, baik secara syar'i atau qadari, inilah yang kemudian masuk kepada kategori syirik. Nah, inilah pembahasannya. Ya. Bab poin yang ketiga, menjadikan sebab yang bukan sebab secara syar'i atau qadari dijadikan sebab pengobatan. Ini inti poin daripada pembahasan bab yang ke-6 ini. Kita masuk pada dalilnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Az-Zumar ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah
In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati kul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan ya Muhammad, bagaimana pendapat kalian? Apa yang kalian seru selain daripada Allah Azza wa Jalla? Jika Allah menghendaki sebuah madarat, apakah di sana ada Tuhan selain daripada Allah yang sanggup menyingkap kemadaratannya? Atau jika Allah berkehendak sebuah rahmat, apakah di sana Tuhan selain daripada Allah mampu mencegah rahmat itu kepada hambanya? Katakan ya Muhammad, cukuplah Allah, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal menyandarkan diri. Baik. Memahami ayat ini tidak bisa kita langsung paham begitu saja, kecuali harus membaca ayat sebelumnya. Jadi ayat ini baru kita bisa pahami setelah membaca ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ar la yaquluna Allah. Apabila orang-orang musyrik ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka dengan tegas mereka mengatakan Allah. Baru Allah katakan kul qala afara'aitum ma tad'un. Kalau kalian memang meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad kepada mereka, apakah selain Allah yang tidak menciptakan langit dan bumi itu mampu mencegah madarat yang Allah turunkan, atau mampu mencegah rahmat yang Allah turunkan kepada hambanya? Maka jawabannya jelas tidak mampu. Mustahil gitu ya. Dat yang tidak menciptakan langit dan bumi, dia sanggup apa? Tidak memiliki kesanggupan apapun. Jadi itu makna secara global ayat surah Az-Zumar ini. Baik, kita rinci. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakan ya Muhammad, bagaimana pendapat kalian tentang apa yang kalian seru selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Selain daripada Allah itu macam-macam bentuknya. Pertama, bisa saja bentuknya adalah manusia soleh seperti para nabi ataupun orang-orang soleh, ya kan? Kan ada orang yang menyembah para nabi seperti kaum mana? Kaum Nasrani. Mereka menyembah nabi kan? Nabi Isa bin Maryam mereka sembah. Ya. Bahkan salah satu daripada tokoh Nasrani namanya Paulus, ya, Paulus ya kan? Yang sebenarnya itulah yang menyesatkan orang Nasrani kan Paulus namanya. Dulunya Yahudi, dia suka membantai orang-orang Nasrani, kemudian tiba-tiba mengaku muridnya Isa, karena memang sezaman dengan Isa Paulus ini. Ya, sezaman dengan orang-orang Hawariyun, murid-muridnya Isa. Lah Paulus ini mengatakan bahwa Isa itu turun dari langit sebagai Tuhan dan dia adalah Rasulnya. Jadi Paulus ini ngaku Rasul. Ya. Makanya kemudian Paulus kan punya murid ya, namanya Markus gitu ya. Dan Matius dan Markus itu kan muridnya. Dan dua-duanya ngarang kitab Injil. Ya. Jadi kitab Injil kan ada Yohanes, ada Matius. Itu mungkin kalau dalam Islam itu dikarang oleh sahabat-sahabat Nabi gitu ya. Kalau Matius dan Markus itu kan itu tabiin, itu muridnya siapa? Muridnya Paulus ya. Lah Paulus inilah yang kemudian menuhankan Isa. Akhirnya kemudian keyakinan Paulus ini menjadi keyakinan sampai sekarang orang-orang Nasrani. Mengatakan Isa Tuhan, mengatakan Isa satu di antara tiga Tuhan, mengatakan Isa adalah Tuhan itu sendiri gitu, lebih ekstrim lagi. Makanya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa, wa idz qala Allahu ya Isa a anta qulta lin-nasi ittakhiduni ya a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Isa? Subhanak ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Kata Isa, maha suci engkau ya Rabb, tidak mungkin aku mengucapkan sesuatu yang tidak benar kan gitu ya. Dari sini menunjukkan bahwa ada di antara manusia yang menyembah nabi, ya, orang-orang Nasrani menyembah nabi. Kemudian contoh yang kedua, para malaikat.
Ya, ada orang-orang yang menyembah para malaikat. Karena itu disyaratkan dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma nahsyuruhum jami'an summa naqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Dalam surah As-Saba ayat 41. Kalau tadi surah Al-Maidah ayat 116 tentang Isa ya. Kalau tentang penyembahan malaikat terdapat dalam surah Saba ayat 41. Dan pada hari kami kumpulkan mereka semuanya, kemudian kami katakan kepada para malaikat, apakah mereka yang selama ini menyembah kalian? Apakah kalian merasa diri menjadi Tuhan sehingga disembah oleh mereka? Maka malaikat mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Rabb, engkau adalah waliyuna, ya, engkau adalah wali kami. Bahkan mereka bukan menyembah kami, tapi mereka sedang menyembah jin, dan kebanyakan mereka beriman kepada jin. Dari sini menunjukkan ada orang-orang yang menyembah para malaikat di zaman jahiliyah. Makanya orang-orang jahiliyah menganggap malaikat itu banatullah, anak putrinya Allah. Ya, orang-orang jahiliyah menganggap malaikat itu anak-anak putri Allah. Kemudian juga yang ketiga, contoh yang lain adalah al-kawakib. Di zaman Nabi Ibrahim kan, kaumnya ada yang menyembah bintang, bulan, matahari. Zaman sekarang pun ada lah, kalau terbit matahari, ada juga orang menyembah matahari. Ketika tenggelam juga sama gitu ya. Dan itu difirmankan dalam surah Fussilat ayat 37. Di mana Allah mengatakan, "Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la yasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan termasuk tanda-tanda kuasa Allah, ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. Jangan pernah sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan keduanya. Menunjukkan bahwa ketika Allah katakan jangan sujud kepada matahari dan bulan, berarti ada orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Dan itu di zaman Nabi Ibrahim gitu. Kalau di zaman sekarang yang menyembah matahari, bulan, bintang ya dukun-dukun lah ya, para munajim, orang-orang yang suka meramal dengan bintang. Mereka sedang menyembah bulan dan bintang. Kemudian yang keempat adalah al-ashjar wal ahjar. Sesembahan selain daripada Allah itu ada bentuknya pohon, bentuknya batu, dan yang semacamnya. Ya. Intinya bahwa sesembahan selain daripada Allah itu banyak. Bisa berupa orang-orang saleh seperti para nabi dan orang-orang saleh, para wali. Bisa berupa malaikat, bisa berupa bintang, bulan, dan yang semacamnya. Bisa juga berupa ashjar dan ahjar, batu-batu, pohon-pohon, dan yang semacamnya, ataupun makhluk yang diseru selain daripada Allah Azza wa Jalla. Lah dalam ayat ini yang ingin saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menantang sesembahan-sesembahan yang disembah selain daripada Allah. Apakah itu malaikat, apakah itu para nabi, ataukah orang soleh, ataukah bintang, bulan, ataukah batu, pohon, dan yang semacamnya. Pokoknya Allah menantang siapapun sesembahan selain daripada Allah. Ya. In aradani Allahu bidurrin. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki nih, si fulan ini sakit, si fulan ini kena musibah gitu ya. Sanggup nggak nih sesembahan selain daripada Allah dari kalangan malaikat, para nabi, jin, dan yang semacamnya itu mampu untuk mencegah sakit yang Allah turunkan ini? Maka jawabannya tidak mungkin sanggup. Nah gitu maksudnya. Ataupun kalau Allah hendak memberikan nikmat kepada seseorang, sanggup nggak orang-orang ini, Tuhan-Tuhan ini yang disembah selain daripada Allah ini, sanggup mencegah rahmat yang diturunkan? Maka jawabannya Allah. Kalau sudah demikian, kul hasbiyallah. Katakanlah cukuplah Allah sebagai pelindungku. Kita sandarkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendalilan daripada surah Az-Zumar ayat 38. Nah, bisa dipahami di sini ya. Adapun kaitannya surah Az-Zumar ayat 38 dengan bab di sini. Kan bab ini menjelaskan tentang bahwa orang yang menggunakan jimat baik berupa gelang, kalung, dan yang semacamnya, ataupun benang dan yang semacamnya, bisa mengangkat penyakit atau bisa mencegah. Ya kan? Bisa mengangkat penyakit atau mencegah. Maka Allah bantah, tidak mungkin bisa. Nggak bisa. Ya.
Gelang-gelang itu tidak mungkin bisa mengangkat. Jangan lagi cerita gelang. Malaikat saja tidak bisa. Itu maksudnya. Para nabi saja tidak bisa. Ya. Kemudian juga bintang, bulan dan yang lain yang lebih hebat dibandingkan gelang aja tidak sanggup untuk mengangkat penyakit ataupun mencegah penyakit. Ya. Apalagi hanya semacam gelang, mana bisa gitu. Itu kan hanya halus saja mengatakan bahwa gelang itu bisa menyembuhkan. Nah, itulah kaitan antara dalil dengan judul di sini. Minasyirki labsul halaqati wal khayti wa nahwihi ma li raf'il bala'i wa daf'i. Karena semua adalah kuasa Allah. Allah yang menciptakan penyakit, Allah juga yang menurunkan obatnya, Allah juga yang menyembuhkannya. Nah, gitu ya. Baik. Ini pendalilan yang pertama. Kemudian pendalilan yang kedua, di sini dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatan min sufrin. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang di tangannya ada gelang dari kuningan. Ya. Ya, namanya jimat tidak mesti dari kuningan ya. Bisa dari benang, bisa dari akar-akaran, bisa dari kerang-kerangan dan begitu seterusnya ya. Bahkan bumbu dapur aja bisa jadi jimat. Ya, cabai, kemudian bawang, apa digantung kan. Jadi di sini hanya dicontohkan saja bahwa ada jimat itu dari kuningan gitu maksudnya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ma hadhi?" Apa ini? "Ma hadhi?" Apa ini? Kalimat-kalimat apa ini? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mungkin ada dua perkara, mungkin hendak istifsal. Istifsal itu maksudnya minta rincian. Apa maksudnya kau pakai gelang ini? Coba rinci, maksudmu apa? Apakah hanya untuk sekedar hias-hiasan saja, gaya-gayaan saja, atau ada keyakinan lain gitu maksudnya? Rasul bertanya itu. Ya. Ataupun pertanyaan Rasul itu bukan istifsal tetapi istifham ingkari. Jadi pertanyaan yang sudah tahu jawabannya. Rasul itu tidak mengingkari perkara itu. Sudah tahu jawabannya, maksud dia pakai itu pasti untuk itu. Nah, gitu maksudnya. Jadi ada dua kemungkinan pertanyaan Rasul itu. Yang pertama mungkin istifsal, Rasul hendak memerinci maksud penggunanya, atau Rasul sudah tahu sehingga Rasul ingin mengingkari dengan pertanyaan itu. Mahadi, apa-apaan ini gitu ya. Maka orang ini mengatakan minal wahidah. Baru orang ini menjelaskan bahwa gelang yang dipakai itu untuk menyembuhkan dari kelemahan. Berarti sudah tahu tujuannya. Bukan untuk gaya-gayaan ya, tetapi memang untuk penyembuhan tujuannya. Maka Nabi SAW langsung mengatakan inziha. Inziha kata Rasul. Lepaskan, buah, ya kan? Kenapa? Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena gelang yang kau pakai itu tidak akan menambah kecuali kelemahan. Tidak akan menambah kecuali kelemahan. Kemudian di sini Nabi SAW mengatakan fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau seandainya engkau mati sementara gelang itu masih menempel di badanmu, maka engkau tidak akan aflahta, selamat selamanya. Ya. Baik. Di sini ada faedah yang bisa kita ambil. Ya. Faedah yang pertama di sini bahwa hadis ini menjelaskan tentang larangan tidak boleh menggunakan jimat dari jimat macam apapun. Ini contohnya di sini contoh saja dari kuningan. Artinya semua benda tidak boleh kalau dijadikan jimat. Kemudian yang kedua di sini perintah untuk membuang. Jadi untuk menghilangkan pengaruh jimat itu harus dibuang. Makanya kalau orang meruqyah kemudian orang itu mengetahui di mana buhulnya, maka harus dibuang kan, dikubur atau dibakar atau dibuang. Ya, karena itu bisa menghilangkan pengaruh sihir, dibuang, inziha, buang. Ya. Kenapa alasannya? Yang ketiga karena percuma, ngapain juga gitu ya. Rasul mengatakan la taziduka illa wah.
tidak akan menambah kecuali kelemahan. Percuma, nggak akan mengobati. Yang ada makin sakit. Kenapa makin sakit? Karena dia tidak mengobati dengan obatnya. Kemudian dia tawakal dengan obat yang dia kira atau jimat yang ia sangka itu bisa mengobati kan. Akhirnya penyakitnya makin jalan, sementara obat yang tidak berpengaruh kan makin lemah jadinya. Ya, harusnya kan dia buang cari obat yang lain yang benar, yang bisa mengobati penyakitnya. Ketika dia yakin bahwa itu sebagai obatnya, sementara itu bukan obatnya, artinya dia tidak diobat-obati sebenarnya. Berarti penyakitnya makin parah jadinya. Makanya Rasul mengatakan, la taziduka illa wahnan. Oh, itu nggak akan menambah kecuali kelemahan. Kok makin parah nanti sakitmu gitu. Kemudian lebih daripada itu, bukan hanya makin parah sakitnya karena tidak diobati, ya, tapi lebih dari itu secara hukum syar'inya Rasul menjelaskan, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau engkau mati sementara gelang itu masih ada di tanganmu, kau tidak akan selamat. Kalimat tidak akan selamat, ma aflahta abada, ini tergantung keyakinan orang itu terhadap jimat. Tadi saya katakan, ya, bahwa mu'alif rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan hukum apakah dia syirik kecil atau syirik besar. Kalau dia masuk pada kategori syirik besar, berarti kalimat maaflah tak abadan, kau tidak akan selamat selamanya, berarti sama sekali tidak akan selamat. Masuk neraka, kekal di dalamnya. Nggak mungkin masuk ke dalam surga. Artinya di sini betul-betul secara mutlak dia tidak akan selamat. Ya. Jadi falahul mutlak gitu ya. Memang sama sekali nggak akan selamat. Tapi kalau yang dimaksud memakai gelang dan cincin itu tidak sampai syirik besar, hanya syirik kecil saja, berarti di sini tidak sampai mutlak, ya, tidak selamat. Boleh jadi dia akan terkena azab sebatas perbuatan dosanya. Ya, tetap dia ada kemungkinan selamat gitu ya. Tidak dikekalkan. Kenapa? Karena tidak sampai syirik besar. Kalau syirik kecil kan tidak mengeluarkan dari Islam. Artinya memungkinkan juga keluar dari neraka gitu maksudnya ya. Tapi kalau sudah syirik besar, tidak mungkin, mustahil keluar dari neraka. Berarti memang tidak selamat secara mutlak. Lalu apa perbedaannya ketika memakai gelang ini masuk pada syirik besar, ketika memakai gelang ini masuk pada syirik kecil? Maka sekali lagi, kalau dia yakini bahwa gelang itulah yang memberikan pengaruh untuk mencegah sebuah madarat atau mengambil sebuah manfaat, berarti gelang itu sudah dianggap Tuhan selain Allah. Disinilah letak syirik besarnya. Ya. Jika benang, gelang, kalung, tasbih atau apalah jimatnya diyakini bahwa benda-benda itulah yang mendatangkan manfaat ataupun mencerah madarat, berarti dia telah membuat tandingan dengan Allah. Disinilah letak syirik besarnya. Tetapi kalau seandainya dia tidak meyakini bahwa benda-benda itu berpengaruh secara zatnya untuk mereka, tetapi hanya dijadikan sebab saja, ya, dijadikan sebab, padahal itu bukan sebab penyembuhan. Inilah yang dimaksud dengan syirik kecil. Dia yakin yang menyembuhkan penyakit Allah, yakin dia yang menyembuhkan penyakit Allah. Cuman dengan sebab gelang itulah mudah-mudahan Allah mencabut penyakitnya, maka dia tetap hatinya kepada Allah. Cuman karena dia menjandarkan kepada sebab yang bukan sebab, berarti dia masih melakukan kesyirikan, tapi tidak sampai level akbar, ya. Itu hanya syirkul asghar saja. Bisa dipahami di sini ya? Jadi apa perbedaannya memakai jimat ketika masuk kepada syirik besar dan syirik kecil itu? Baik. Kemudian yang selanjutnya, walahu an Uqbah bin Amir, an Uqbah bin Amir marfu'an, secara marfu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, man ta'allaqa tamimatan, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang dia menggantungkan tamimah, fala atammallahu, semoga Allah tidak menyempurnakan keinginannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu, maka barang siapa yang meletakkan wada'ah, wada'ah itu
Dia semacam jimat-jimat yang terbuang dari kerang. Mungkin kalau di Batam ini tahulah gonggong kan ya. Ya, kulit gonggong itu, nah itulah dikalungkan gitu ya. Gonggong, kerang atau yang semacamnya itu disebut wadaah, itu dijadikan jimat. Barang siapa yang kemudian menggunakan wadaah, fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan dalam hidupnya. Dalam riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, maka dia, barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Baik. Di sini mu'alif rahimahullah ta'ala ingin katakan dengan pendalilan hadis Uqbah ibn Amir ini, beliau mengatakan bahwa barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan keinginannya. Kenapa? Karena jimat itu memang tidak bisa mengabulkan. Jimat-jimat yang kita pakai itu tidak mungkin mengabulkan, sehingga Allah tidak akan menyempurnakan keinginannya. Nggak mungkin Allah kasih keinginannya. Dia ingin sembuh dengan pakai ini, nggak akan sembuh selamanya. Ya, karena penyembuh bukan itu. Ya, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan kepada kisah Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, kata Ibrahim, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Jadi kesembuhan itu milik Allah. Dan barang siapa yang menggantungkan wadaah, tadi jimat-jimat yang terbuat dari karang-karang dan semacamnya itu, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan. Tidak akan diberikan ketenangan. Ya, karena memang benda-benda itu tidak akan mendatangkan ketenangan. Dalam riwayat, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Tentu kalimat asyrak sekali lagi dirinci menjadi dua bagian. Bisa syirik besar kalau dia meyakini zatnya yang mendatangkan manfaat dan madarat. Tapi kalau hanya dijadikan sebab yang bukan sebab, berarti kesyirikan di sini hanya syirik kecil saja. Kemudian pendalilan yang terakhir, wal ibni Abi Hatim an Hudzaifata annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal humma faqatahu wa talaqaulahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan Imam Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah, maksudnya Hudzaifah Ibnul Yaman, dia melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang karena humma, sebuah penyakit demam gitu ya. Dan memang banyak juga jimat-jimat terbuat dari benang ya. Saya pernah dakwah di pulau, ya, di Pulau Moro. Waktu itu musim duren, jadi saya ke sana itu. Jadi banyak anak-anak kecil itu di sebuah desa itu yang saya lewati, itu banyak menggunakan benang-benang berwarna kuning. Ada yang di leher, ada yang di tangan, ada yang di perut, ada yang di kaki, dan tidak boleh diputuskan sampai dia putus sendiri. Jadi alasannya tidak boleh diputuskan sampai dia putus sendiri. Ya. Jadi saya iseng-iseng tanyalah sama warga di situ, kenapa kok anak-anak kecil di sini kok pakai benang semua gitu? Rupanya alasan mereka cuma satu, bahwa benang ini diambil dari kuburan keramat. Jadi diambil dari kuburan keramat. Jadi setiap bayi yang dilahirkan itu, ya kalau mereka yakin dengan keyakinan, mereka datang ke situ ngambil benang, kemudian diikatkan di leher, di tangan, di perut, dengan sebuah keyakinan bahwa anak ini selama benang itu tidak putus, maka akan terjaga dari setiap kesialan, termasuk penyakit dan juga yang lainnya. Jadi diyakini benang itu bisa menyembuhkan penyakit, bisa menghindarkan kesialan, dan begitu seterusnya. Walaupun kita yang pakai logika kan aneh, kalau memang benang itu bisa menyembuhkan penyakit, kenapa yang jual benang kok bukan apotek ya kan, tetapi tukang jahit gitu kan? Berarti kan salah alamat ya. Ya. Benang itu kan untuk buat pakaian ya. Kenapa pula kemudian untuk penyembuhan? Intinya bahwa bukan masalah benangnya, tetapi keyakinan kepada benangnya itu yang jadi permasalahan. Ya, makanya di sini Allah mengatakan, wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan orang-orang yang beriman kepada Allah itu melainkan mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Karena yang melakukan perkara-perkara yang saya contohkan tadi itu bukan orang-orang musyrik. Kalau yang melakukan orang Hindu, orang Buddha, kita katakan lakum dinukum waliyadin ya. Urusan kamu pakai jimat, urusan saya nggak pakai jimat. Tapi yang melakukan ini orang yang bersyahadat masalahnya. Yang sama dengan kita gitu ya, muslim, sama-sama ke masjid ya.
Rupanya mereka pula yang kemudian menggunakan jimat. Makanya kita angkat bicara. Dari sini Allah mengatakan tidaklah kebanyakan orang-orang beriman kepada Allah kecuali mereka terjerumus kepada kesyirikan. Ya, contohnya tadi anak-anak kecil pakai benang itu, orang tuanya muslim. Ya, masjidnya besar tuh di pulau itu. Tetapi kemudian kenapa mereka sampai melakukan perkara itu? Karena tidak ada pengetahuan soal tauhid. Nah, nanti tugas-tugas antum dan antuna ini ya berdakwah ke pulau-pulau lah, menjelaskan gitu ya, setelah ngaji tauhid. Ya, insyaallah nanti akomodasinya dari kampus ya, minta sama kampus. Baik, ini bab yang ke-6. Kita lanjut kepada bab yang ke-7. Singkat-singkat saja ya, yang penting intinya kena di sini. Baik. Bab yang ke-7, bab maja'a fir ruqa wat tamaim. Bab maja'a fir ruqa wat tamaim. Bab apa-apa yang datang dari, ataupun bab apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah tentang hukum ruqyah dan juga tamimah. Hukum ruqyah dan juga tamimah. Bicara tentang ruqyah, ruqyah itu dikatakan oleh Imam Ibnu Athir adalah udhatu, al-udhatu allati yurqa biha sahibul afat kal humma wa ghairi dhalik. Jadi sebuah udah, kalimat-kalimat perlindungan, kalimat-kalimat perlindungan yang dibacakan, ya, yang dibacakan kepada orang-orang yang terkena penyakit dengan harapan penyakitnya hilang. Kalimat-kalimat perlindungan yang dibacakan kepada pemilik penyakit dengan harapan penyakitnya hilang. Itu disebut ruqyah. Tapi yang dimaksud secara syar'i di sini artinya qiraatul Quran, bacaan Al-Quran, wal adiyatu syar'iyah atau doa-doa yang syar'i, ma'an nafthi alal maudi'il lati yuta'allam minhu, di mana setelah dibacakan Quran dan dibacakan doa-doa itu kemudian ditiup-tiup ya kepada tempat yang merasa orang itu sakit, ya, entah karena al-hasadu, karena hasad, ataupun aw'alal marid, ataupun dibacakan kepada orang sakit. Jadi intinya ruqyah itu bacaan Quran atau doa-doa yang ditiup-tiup kepada orang sakit atau orang yang terkena hasad, penyakit ain, atau yang terkena sihir atau yang semacamnya. Nah, itu ruqyah secara syar'i. Adapun Al-Quran sendiri memang obat, disebutkan dalam surah Al-Isra ya, ayat 28. Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Al-Quran memang obat, sehingga memang digunakan untuk ruqyah. Adapun tentang syariat ruqyah ini, di dalam hadis Nabi SAW kan mengajarkan apabila kita sedang berada di pembaringan sebelum tidur kan, kita disuruh membaca beberapa surat di situ ya. Pertama, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, dan juga qul ya ayyuhal kafirun ditambah ya. Kemudian diusap-usap sekenanya sebanyak 3 kali, ya kan? Itu menunjukkan bahwa syariat juga mengajarkan meruqyah diri sendiri. Itu namanya ruqyah mandiri namanya ya. Supaya ketika kita tidur itu, kan kita tidak tahu ada setan yang iseng, yang jahil, atau ada jin yang dikirim tukang sihir gitu ya. Ataupun ada wabah-wabah yang datang di malam hari, karena wabah itu menyebar itu di malam hari. Rata-rata wabah itu menyebar di malam hari. Makanya Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari ghasik. Allah mengatakan min syarri ghasikin idza waqab, kan itu ya, dari ghasik. Ghasik itu malam hari apabila menutup. Kenapa? Salah satu alasannya karena tersebarnya penyakit, tersebarnya wabah itu di malam hari. Nah, sebagaimana juga menyebarnya setan juga di malam hari. Makanya sebelum tidur kita baca ayat ini supaya terhindar dari penyakit, terhindar dari kesurupan, terhindar dari sihir, dari jin, dan begitu seterusnya. Dan ini disebutkan namanya ruqyah mandiri. Nah, kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, jadi Nabi SAW itu kalau dia merasa sakit,
ada keluhan di badannya, maka Jibril turun dan meruqyahnya. Jibril turun dan meruqyahnya. Kemudian Jibril mengatakan, Bismillahi arkika min kulli da'in yashfika min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi ainin. Jadi Jibril kemudian berdoa dengan menyebut nama Allah, saya ruqyah kamu dari setiap penyakit, semoga Allah menyembuhkanmu, dan dari setiap kejelekan orang yang hasad apabila dia hasad, dan dari setiap kejelekan mata-mata apabila sedang mengandung penyakit ain. Yaitu dari sini Jibril juga meruqyah Nabi SAW. Termasuk juga ketika Nabi SAW terkena sihir. Oleh siapa? Oleh Labid ibn A'sam, ya, seorang Yahudi kan. Labid ibn A'sam seorang Yahudi menyihir Rasul. Berhasil pula gitu ya. Nabi SAW tersihir berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan Rasul terkena sihir. Tetapi tidak mempengaruhi wahyu sihirnya. Rasul itu maksudnya hanya melemahkan fisiknya saja. Melemahkan fisiknya. Sehingga kemudian Nabi SAW bertingkah laku aneh. Sehingga Nabi Aisyah radhiyallahu anha menganjurkan agar Rasul meminta fatwa kepada Allah. Masa sudah 6 bulan gitu ya. Maka Rasul pun sholat selepas Isya sampai waktu mendekati subuh. Sebelum mendekati subuh Rasul tertidur. Disitulah kemudian Jibril turun bersama Mikail, kemudian meruqyah Nabi SAW dan memberitahu buhulnya di mana. Rupanya buhulnya diletakkan oleh Labid ibn A'sam di sebuah sumur namanya Raununah, ya kan? Ketika Rasul melihatnya, rupanya buhul itu seperti kepala-kepala setan gitu ya. Menunjukkan bahwa kemudian Rasul merintahkan Ali untuk memendam sumur Raununah itu. Dari sini menunjukkan bahwa Rasul terkena sihir dan Rasul diruqyah ya oleh dua malaikat, malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail, ya. Itu seputar ruqyah. Artinya ruqyah ini secara syar'i ada dua, bisa menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau bisa menggunakan doa-doa yang warid, ya. Pertanyaannya, boleh enggak ruqyah itu selain daripada Al-Qur'an yang syar'i ataupun doa-doa yang warid dari Nabi SAW? Maka para ulama mengatakan, ya, bahwa dibolehkan ruqyah itu menggunakan bahasa-bahasa selain daripada bahasa Arab. Selain dari bahasa Arab. Mungkin pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Lombok, pakai bahasa Alor, pakai bahasa Melayu, pakai bahasa, enggak masalah, ya. Selama kata ulama, satu dipahami maknanya. Ya, bukan samar-samar sehingga orang yang mendengarkan ngomong apa kamu, waswis-waswis nggak jelas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada kesyirikan dalam ucapannya. Jadi bahasa-bahasa daerah yang diucapkan peruqyah itu tidak ada kesyirikan, tidak ada manggil jin di sana, ya, tidak memanggil ya mambang tanah, mambang api, mambang itu enggak, ya. Jadi memang betul-betul yang dibaca itu ya betul-betul murni memang permintaan dia kepada Allah soal kesembuhan, ya, nggak masalah. Ulama membolehkan meruqyah itu dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, ya, selama jelas maknanya, dipahami maknanya, dan tidak mengandung kesyirikan. Walaupun tentu sebaiknya ruqyah itu menggunakan Al-Quran dan juga doa-doa yang warid, gitu ya. Kenapa dibolehkan? Karena dahulu sahabat Nabi SAW pernah meruqyah. Dahulu sahabat Rasul pernah meruqyah. Kemudian setelah melakukan ruqyah baru bertanya kepada Rasulullah. Ya, baru bertanya kepada Rasul tentang ruqyahnya kan. Maka Rasul mengatakan apa? La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa engkau meruqyah selama tidak terkandung unsur kesyirikan. Artinya sahabat ini kan belum belajar ruqyah dia dari Nabi. Dia kan berizat sendiri dia. Dia meruqyah orang dengan cara dia. Ya kan? Tetapi Rasul tidak mengingkari ruqyahnya, dan Rasul hanya mengatakan i'ridu alayya ruqakum. Coba perlihatkan ruqyahmu seperti apa. Kemudian Rasul mengatakan tidak mengapa ruqyah itu kalau tidak ada kesyirikan. Ya, dari ini bisa dipahami dari hadis ini, riwayat ini, bahwa boleh seseorang itu meruqyah dengan bahasa-bahasa selain dari bahasa Arab selama jelas maknanya, terdengar suaranya, dan tidak mengandung kesyirikan. Ya, nanti kita sebutkan syarat-syaratnya. Baik. Kemudian yang kedua, wat tamaim. Di sini setelah ruqyah
ada namanya at-tamaim. Tamaim ini adalah kebiasaan orang-orang Arab yang mereka biasanya mengambil kerang-kerang laut, ya semacam rumah gonggong gitu ya, ataupun kerang batu atau macam-macam kerang lah, atau mungkin juga batu-batu laut gitu ya, digunakan dibuat kalung, dibuat kalung. Kemudian oleh orang-orang jahiliyah itu digantungkan di anak-anak mereka. Dan anak mereka itu dikasih kalung dari kerang-kerang ya, atau binatang-binatang laut. Mereka meyakini dengan itu bisa menghilangkan penyakit ain, bisa menghilangkan penyakit sihir. Itulah yang disebut dengan tamaim atau tamimah. Lah Islam datang membatalkan perkara itu. Ya, Islam datang bahwa itu tidak benar. Bukan seperti itu menghindar dari penyakit ain, bukan diletakkan kalung dari kerang gonggong dan yang semacamnya, tidak, ya kan? Islam datang bahwa itu adalah kesyirikan, tidak benar. Ya. Tetapi masalah tamaim ini adalah ketika yang ditulis dari Al-Quran. Bagaimana kalau jimat itu ditulis dari Al-Quran? Umpamanya, ya, seseorang sakit, ada anak kecil sakit, anak bayi, anggaplah 3-4 tahun sakit, demam gitu ya. Kemudian setelah ke dokter kok nggak mau juga turun-turun demamnya nih. Akhirnya kemudian ambil kertas, tulis surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sampai kepada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kan tertulis surah Al-Fatihah. Habis itu kita celupkan di air. Ya, kita sediakan air. Masukkanlah kertas yang bertuliskan Fatihah itu, dicelupkan di situ. Kemudian diminumkan. Ya. Ini kan menjadikan jimat dari tulisan Quran ya. Nah, ini juga tamaim juga namanya, tamimah juga namanya. Lah inilah yang kemudian diperselisihkan para ulama. Apakah boleh? Ya. Tamimah atau jimat itu dari Al-Quran, dari tulisan-tulisan Al-Quran, ataukah tidak dibolehkan? Ini yang kemudian menjadi polemik para ulama tentang hukumnya. Pendapat yang pertama, bahwa seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Jami Al-Ahkam Al-Quran, beliau mengatakan bahwa ulama berselisih pendapat. Satu, bahwa itu bisa mengobati penyakit, bisa mengobati penyakit. Di antara yang berpendapat ini adalah Imam Malik. Imam Malik mengatakan tidak mengapa meletakkan tulisan-tulisan yang di dalamnya nama-nama Allah, ya, kemudian diletakkan di leher orang yang sakit, atau diletakkan di tadi gelas kemudian diminumkan. Atau kalau tidak, mungkin kita kalungkan saja, ya. Jadi tulisan surah Al-Fatihah di kertas itu kita gulung, kemudian dijadikan bendul kalung umpamanya kan, kemudian dikalungkan ke anak bayi, maka itu nggak apa-apa. Ya, kata Imam Malik rahimahullahu taala, untuk tabarruk, mencari berkah dari surah Al-Fatihah yang ditulis itu. Ya. Tetapi kemudian ulama yang membolehkan ini pun mereka membuat syarat. Tidak semata-mata kemudian kita tulis surah Al-Fatihah di kertas atau surat-surat yang lain atau ayat-ayat yang lain kemudian dikalungkan atau dimasukkan ke dalam air kemudian diminum. Tetapi sebagian ulama ada yang mensyaratkan. Ya, maksudnya yang membolehkan. Yang pertama, an yakuna ala tahara. Betul-betul di atas tahara. Jadi anak yang kita kalungkan itu betul-betul anaknya harus suci dari hadas. Mungkin ya kalau anak itu kan tidak mungkin junub ya, karena belum junub kan. Ya minimalnya jangan ada najis di badannya ya, dibersihkan gitu ya. Kemudian juga an yakuna fi makanin tahir. Harus di tempat suci. Nanti jangan lupa habis dikalungkan dia ke kamar mandi. Ya kan? Berarti harus betul-betul kalau di kamar mandi harus dicopot gitu ya. Harus di tempat suci gitu. Kemudian tidak boleh ragu-ragu bahwa surat yang ditulis itu bisa menghilangkan penyakit. Kemudian yang keempat, jangan coba-coba. Ah ini kan coba-coba, tak sembuh ya tak apa-apa, sembuh alhamdulillah. Jangan. Ya harus yakin.
bahwa ini penyembuh, karena kan yang ditulis Quran masalahnya. Sementara Quran itu penyembuh gitu ya. Kemudian tidak boleh dilafadkan apa yang ditulis, hanya ditaruh saja. Kalau dilafadkan jadi ruqyah jadinya, bukan jimat lagi kan? Nah, karena kan lafadkan ruqyah, ini kan ditulis berarti kan masuknya jimat. Ya. Kemudian juga ada yang mensyaratkan tidak boleh terkena matahari. Kemudian juga tidak boleh terlihat dari orang-orang yang memiliki akal jahat. Kemudian juga betul-betul memakainya karena Allah Subhanahu wa taala. Memakainya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang mensyaratkan an yakuna shaiman, pemakainya harus puasa. Pemakainya harus puasa. Dan ada juga yang mensyaratkan ditulisnya setelah asar. Harus setelah asar ditulisnya, sebelum maghrib. Kemudian juga disyaratkan bukan dari besi, ya mungkin dari kertas ditulis ya. Kemudian juga yang terakhir disyaratkan jangan sampai kemudian ada yang tersobek di antara huruf-hurufnya sehingga tidak lengkap jadinya. Ya, jadi itu di antara syarat-syarat, ada sebagian ulama yang mensyaratkan seperti itu soal tamimah dari Al-Qur'an itu. Akan tapi sekali lagi, permasalahan ini kan masalah khilafiyah ulama ya, khilafiyah para ulama. Adapun yang membolehkan ya seperti tadi Imam Malik membolehkan. Kemudian juga Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah ibn Amr bin As itu seorang sahabat juga yang banyak mencatat Al-Quran, mencatat hadis. Makanya Abu Hurairah mengatakan tidak ada orang yang lebih banyak hafalannya dibandingkan aku kecuali Abdullah ibn Amr ibn As. Kenapa? Karena dia menulis, saya menghafal, kata Abu Hurairah. Lalu Abdullah ibn Amr bin As membolehkan jimat menggunakan tulisan Al-Quran. Kemudian juga yang membolehkan Aisyah radhiyallahu anha membolehkan. Termasuk juga Abu Ja'far Al-Baqir membolehkan. Imam Ahmad dalam satu riwayat juga membolehkan. Ya. Jadi ini banyak ulama-ulama membolehkan menggunakan tamimah menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi ada juga yang tidak membolehkan. Seperti umpamanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu itu keras sekali. Tidak boleh. Kata Abdullah ibn Mas'ud, nggak boleh. Syirik, itu mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian juga Hudzaifah ibn Amir itu juga melarang, tidak boleh, dan bisa mengantar kepada kesyirikan. Kemudian Ibnu Hakim, ya, dan juga dari kalangan tabi'in itu juga banyak yang kemudian dari ashabnya Abdullah bin Mas'ud juga melarang. Alasannya kenapa mereka melarang tentu ada alasannya. Ya, pertama alasannya karena keumuman larangan tentang jimat-jimat. Nanti saya akan sebutkan dalil-dalilnya setelah ini ya. Jadi keumuman dalil-dalil tentang larangan menggunakan jimat itu mencakup Quran atau selain Al-Quran. Kemudian yang kedua, untuk syadud dari'ah. Syadud dari'ah itu sedia payung sebelum hujan. Ya, karena takut dikhawatirkan awalnya membolehkan menggantungkan yang ditulis dari Al-Quran, lama-lama menggantungkan sesuatu yang bukan dari Al-Quran. Kemudian yang keempat alasannya, ya, supaya orang-orang yang melihat itu tidak menyangka bahwa dibolehkannya pakai jimat. Kan orang melihat kan tidak tahu bahwa itu ada tulisan Quran kan. Nanti disangkanya, kok orang itu pakai jimat dari siapa? Oh, itu Abu Mero yang kasih umpamanya. Kan repot jadinya kan. Jadi fitnah kepada manusia kan ya. Nah, ataupun kemudian, ya, di sini dikhawatirkan kalau umpamanya digunakan dari Al-Quran itu dikhawatirkan akhirnya dia melangkah ke tempat-tempat najis tanpa sadar umpamanya ya, belum dicopot di kalung, akhirnya masuk WC, masuk kamar mandi kan, jadi masalah ya kan. Jadi itu penyebab kenapa kemudian ulama keras tidak boleh menggunakan jimat walaupun dari Al-Quran gitu ya, karena alasannya keumuman dalil bahwa hukum tamimah itu mencakup Quran dan selain Quran. Kemudian yang kedua karena syadud dari'ah, ya, supaya tidak mengantarkan kepada menggantungkan ke yang lainnya. Kemudian yang ketiga supaya orang yang melihatnya tidak menyangka bahwa jimat itu boleh. Kemudian yang keempat supaya tidak terbawa ke tempat-tempat najis. Dari sinilah kemudian Abdullah ibn Mas'ud, kemudian juga Hudzaifah ibn Amir, Ibnu Ukaim dan yang lainnya sangat melarang keras gitu ya.
Tetapi kesimpulannya dari khilaf ini, ya kita katakan ini masalah khilafiyah. Sekali lagi ini masalah khilafiyah ya. Jadi tidak perlu keras dalam masalah ini. Khusus tamimah yang terbuat dari Al-Quran tidak perlu terlampau keras. Ya. Umpamanya nih ada yang menggantungkan ayat kursi. Umpamanya ayat kursi digantungkan di jendela gitu ya, untuk menangkal sihir umpamanya. Ya, kalau menurut ulama yang boleh kan boleh. Ada masalah kayak Imam Malik, yang lainnya kan boleh. Tapi Abdul Mas'ud yang lain melarang gitu. Ya kita yang melarang ya kita katakan tidak boleh. Ya, tapi tidak perlu keras melarang kepada orang yang membolehkan, karena masing-masing berdalil masalahnya ya. Antara ulama yang membolehkan dan ulama yang tidak membolehkan. Yang jadi persoalan di sini kan bukan masalah tamimah dari Quran. Yang jadi persoalan itu adalah tamimah di luar daripada Quran, itu yang paling banyak dilakukan di masyarakat itu ya. Seperti saya contohkan tadi, menggantungkan bumbu-bumbu dapur ya di jendela, di pintu, di ventilasi supaya tidak masuk, atau menabur garam kasar. Kan sayang garam itu untuk masak, malah untuk ngusir setan. Katanya setan takut dengan garam. Siapa bilang diambil garamnya sama setan buat masak dia kan gitu. Artinya bahwa itu kan keyakinan jahiliyah, tidak bisa kita meyakini seperti itu. Ya, ini di antara bab yang kita akan kaji tentang bab ruqyah dan juga tamaim. Kita baca ya. Kemudian mu'alif rahimahullahu ta'ala mengambil beberapa dalil. Yang pertama, fi sahih, di dalam sahih, an Abi Bashirin al-Ansari radhiyallahu an. Dari Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu an, bahwa dia pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, di sebagian safarnya. Fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladah min watarin au kiladah illa quti'at. Ya. Jadi dia boleh mengatakan agar tidak terdapat lagi, ya, Rasulullah SAW mengutus seseorang utusan untuk menyampaikan pesan. Isinya adalah agar tidak terdapat lagi di leher unta seikat kalung dari tali busur, maksudnya busur panah, atau kalung apapun yang terikat di leher unta tersebut, kecuali harus diputuskan. Kecuali harus diputuskan. Kenapa demikian? Ya, karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, tiwalah adalah kesyirikan. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu meyakini bahwa apabila unta-unta mereka biar tidak terkena sial, maka mereka akan kemudian meletakkan busur panah itu, busurnya, talinya itu, kemudian diletakkan, digunakan kalung di unta-unta mereka supaya tidak sial. Jadi orang menunggangnya pun kemana-mana tenang, karena sudah ada jimat di leher untanya, gitu ya. Maka itulah keyakinan jahiliyah. Kemudian datang Islam, dibatalkan syariat itu, karena itu kesyirikan. Ya. Tentu ketika mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang unta, bukan berarti hanya di unta saja. Jimat-jimat yang digantungkan itu bukan hanya di binatang saja, bisa di mobil kalau sekarang ya, bisa di rumah, bisa di warung-warung makan. Hati-hati tuh, antuna kalau makan di warung makan tuh nengok-nengok tuh. Biasanya kan ada tuh kaligrafi yang nggak jelas gitu ya tulisannya. Ini bahasa India ke bahasa Arab ini kan? Nampak tuh biasanya ya di dinding-dinding warung makan tuh. Ya. Jangan-jangan larisnya kan ada jinnya di situ. Ya, jadi kalimat bahwa pendalilan mu'alif rahimahullah ta'ala itu maksudnya jimat yang digantungkan di leher unta ini hanya sekedar permisalan saja. Namanya jimat itu bisa digantungkan di badan manusia, di leher manusia, di rumah, di kendaraan, di warung, di kantor, di mana-mana lah terserah. Intinya bahwa dia yakini itu adalah sebuah rumah. Tidak mesti harus di leher binatang, tidak ya. Masalahnya bukan masalah apa yang digantungkan, bukan itu masalahnya. Kalau gantungan itu hanya sekedar cantik-cantikan, kayak umpamanya punya kucing anggora gitu ya,
kemudian dikasih kalung, kemudian kalungnya kerang gitu ya, bandulannya itu, ya tidak ada masalah untuk cantik-cantikan saja. Ya. Bukan itu permasalahannya, tetapi kalau dia diyakini bahwa kalung, benang, dan yang semacamnya itulah kemudian mendatangkan manfaat dan mencegah madarat, ini yang diperangi Islam. Yang dimaksud di sini, tamaim di sini, ini yang kemudian diperangi Islam. Ya, karena di sini ada tamimah-tamimah selain daripada Allah Azza wa Jal yang diyakini mampu mendatangkan manfaat atau mencegah kemadaratan. Dan tentang hukumnya kembali kepada hukum awal. Kalau kita yakini bahwa jimat-jimat itu, mantra-mantra jimat-jimat itu secara zatnya mendatangkan manfaat dan madarat, berarti syirik besar, ya kan? Tapi kalau hanya dijadikan sebab saja, berarti tidak sampai kepada syirik besar, syirik kecil. Bedanya hanya dijadikan sebab atau tidak saja. Kalau dia hanya menjadikan sebab, syirik kecil. Kalau dia meyakini itu yang mendatangkan manfaat dan madarat, syirik besar. Ya, sebenarnya simpel sih pembahasannya. Cuman itu saja pembahasan. Kemudian tentang masalah ruqyah. Adapun masalah ruqyah, ruqyah itu kan dibolehkan kalau ada syaratnya. Syarat yang pertama harus kalam Allah dan kalam Rasulnya, maksudnya doa-doa yang warid. Kalam Allah maksudnya Al-Quran, kalam Rasulnya maksudnya doa-doa yang warid dari sunnah ataupun nama-nama Allah, ya kan, dan sifat-sifatnya. Tidak mengapa. Yang kedua harus dengan lisan Arab. Lisan Arab. Tapi sebagiannya tadi boleh menggunakan lisan selain Arab gitu ya. Tetapi dengan syarat harus mafhum, paham maknanya, ya. Kemudian tidak di dalamnya terkandung unsur-unsur memanggil setan dan jin. Kemudian yang ketiga, tidak diyakini bahwa yang menyembuhkan itu bacaannya. Tidak meyakini bahwa yang menyembuhkan itu yang meruqyahnya. Tapi tetap dia harus meyakini bahwa yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian kenapa orang minta ruqyah. Dikeluarkan dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab kan. Alasannya, dikhawatirkan orang yang minta ruqyah itu, ketika dia sembuh, bahwa yang menyembuhkan itu bacaannya, atau yang menyembuhkan orang yang meruqyahnya. Sehingga kemudian dia mengatakan, oh kalau yang ruqyah ustadz ini mantap dia. Sekali baca jinnya langsung ngacir. Kalau ustadz ini kok lambat kali jinnya. Apa ada kerjasama pula dia dengan jin? Gitu ya. Jadi akhirnya kan ada keyakinan, terpengaruh hatinya. Makanya dikeluarkan orang yang minta ruqyah dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab kan. Dan azab itu. Karena dikhawatirkan begitu ada pengaruh bahwa yang menyembuhkan bacaannya atau yang meruqyahnya. Makanya di antara syarat orang yang meruqyah itu atau syarat ruqyah itu harus diyakini yang menyembuhkan tetap Allah, bukan orang yang meruqyah, bukan karena bacaan orang yang meruqyah. Dari sini siapa saja bisa meruqyah. Ya, tetapi bagaimanapun yang namanya Al-Quran itu kan dia bisa jadi senjata kaum muslimin kalau yang satu yang pemainnya itu kan ibarat pedang saja. Pertama, pedangnya harus tajam. Yang kedua, pemain pedangnya harus ahli. Baru kemudian pedang ini bisa nusuk orang kan. Ahli pedangnya tumpul, tak bisa nusuk gitu ya. Pedangnya bagus gitu ya. Yang memainkan tak pandai pula, susah juga nusuk. Jadi dua-duanya. Nah, dalam ruqyah pun sama seperti itu. Dia harus punya ilmu pengetahuan tentang itu. Kemudian yang dibacanya pun yang memang betul-betul senjata yang bisa menohok jin-jin yang masuk ke badan orang. Baru akan lebih ampuh ya. Tapi sekali lagi terlepas daripada dia piawai dalam meruqyah atau bacaan-bacaannya memang luar biasa dari Al-Quran dan Sunnah, dia bisa hafal dengan bahasa yang bagus, tetap penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diboleh diyakini peruqyah atau bacaan orang yang meruqyah. Baik, kemudian mu'alif rahimahullah di sini mengatakan dalam hadis yang marfu, Ana Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, tadi sudah dibaca dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda, inna ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah dan juga tamimah, jimat-jimat, dan juga at-tiwalah ya. At-tiwalah itu ya biasanya ilmu pengasihan supaya melet orang gitu ya, supaya orang itu suka, itu disebut tiwalah, adalah kesyirikan.
Tentu kalimat Abdullah bin Mas'ud, kalimat syirkun di sini harus dirinci. Ya, harus dirinci karena tidak semua ruqyah, tidak semua tamimah itu syirik. Tapi yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud di sini maksudnya kesyirikan itu maksudnya ruqyah yang mengandung memanggil-manggil nama-nama jin. Ya, mengandung orang-orang yang meruqyah itu memanggil-manggil nama setan. Nah, itu jelas tidak boleh. Atau tamimah yang selain daripada Al-Qur'an dan diyakini mempengaruhi dengan tamimah itu kepada orang yang diletakkan tamimah itu. Nah, itu yang dimaksud perkataan Abdullah bin Mas'ud bahwa ruqyah, tamaim dan tiwalah itu adalah sebuah kesyirikan. Makanya di sini kemudian mu'alif rahimahullah taala menyebutkan definisi apa itu tamaim, apa itu ruqyah, apa itu tiwalah. At-tamaim di sini syai'un yu'allaq 'alal aulad minal aini. Lakin idza kana al-mu'allaq minal Qur'an farakhasa fihi ba'du salafi wa ba'duhum lam yurakhas fihi wa yaj'alahu minal manhi anhu minhum Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Adapun tamaim sesuatu yang digantungkan di leher anak-anak untuk penyakit ain. Akan tetapi kalau digantungkan itu dari Quran, sebagian salaf membolehkan dan sebagian salaf tidak membolehkan. Dan yang tidak membolehkan diantaranya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ruqyah hiyallati tusamma al-azaim. Ruqyah disebut dengan azaim juga. Maksudnya bacaan-bacaan dari Al-Quran ataupun sunnah gitu ya. Wa khussa minha dalil atau wa khassa minha dalilu ma khala minasyirki. Rakhasa fihi Rasulullah SAW minal aini wal humma. Dan dibolehkan meruqyah itu selama tidak ada kesyirikan di dalamnya, dan Rasul lebih memfokuskan ruqyah itu untuk penyakit ain ataupun untuk penyakit demam. Jadi ruqyah bisa untuk apapun sebenarnya. Cuman kalau digunakan untuk penyakit ain dan juga untuk penyakit demam biasanya lebih mujarab. Ruqyah itu maksudnya ya, itu maksudnya perkataan mu'alif rahimahullahu taala. Kemudian di sini juga adapun tiwalah adalah syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ah ila zawjiha war rajulu ila imra'atihi. Sesuatu yang dibuat mereka menyangka bahwa dengan apa yang mereka buat itu seorang istri bisa lebih cinta dengan suami dan seorang suami lebih cinta kepada istri. Ini zaman dulu. Ya, zaman dulu biasanya seperti itu. Oh, zaman sekarang nggak perlu ke dukun. Ya, kasih uang banyak-banyak suka istri itu. Ya, nggak usah dukun-dukun. Kasih aja uang banyak-banyak, selesai. Itulah jimatnya. Ya. Justru ke dukun nggak mempan sekarang ini ya. Jadi intinya bahwa ini kan cerita orang-orang dulu, cuma supaya suami istri suka gitu ya. Makanya mereka datang ke dukun. Ya. Dan orang sekarang pun kalaupun memecah belah suami istri pun tidak perlu datang ke dukun orang sekarang. Ya, cukup beli handphone, isi pulsa, telepon lah, sayang, tinggal kebaca tuh. Ini siapa ini katanya? Nanti pecah tuh rumah tangganya ya. Tidak perlu ke dukun, beli handphone saja, ke Lucky Plaza cukup itu. Ya. Intinya bahwa tiwalah ini berkaitan dengan masalah ilmu pelet dan yang semacamnya. Kemudian wan Abdullah bin Ukaim marfu'an, dan dari Abdullah bin Ukaim secara marfu'. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, maka dia akan disandarkan kepada sesuatu itu. Hadis ini memang sebagian ulama ada yang menghasankan, tapi ada juga yang mengatakan tidak sahih karena ada Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla, ya. Dia sayul hifad, kata ulama hadis, dia buruk hafalannya. Tapi okelah, ada yang menghasankan seperti Syalbani menghasankan hadis ini. Maknanya di sini man ta'allaqa syai'an, maksudnya siapa yang menggantungkan sesuatu dari jimat-jimat itu dalam rangka untuk mengambil manfaat tentunya ya, ataupun mencegah sebuah madarat, maka wukila ilaih. Apa wukila ilaih itu maksudnya? Taraka amruhu ila dzalika syai'. Maka Allah akan membiarkan urusannya diberikan kepada apa yang ia yakini tentang gantungan itu. Jadi umpamanya dia meyakini bahwa kalung ini bisa mengobati.
Maka dia pakai kalung ini. Karena dia setruk, ingin sembuh dari setruk. Datang ke dukun dikasih tasbih, dikalungi tasbih. Ya. Maka Rasul mengatakan, siapa yang menggantungkan sesuatu, wukila ilaih. Maka kesembuhannya, kata Allah, akan diserahkan ke tasbih itu. Gitu maksudnya. Kira-kira tasbih itu bisa menyembuhkan? Ya tidaklah. Makanya dalam hadis tadi, ketika kita membaca hadis sebelumnya, la taziduka illa wahnan. Gelang itu tidak bisa menambah kecuali kelemahan, karena gelang itu tidak menyembuhkan, gitu maksudnya. Itu kalimat wukila ilaihi itu maksudnya. Kemudian juga diriwayatkan daripada Imam Ahmad, warawa Ahmadu an Ruwaifi qala, berkata Imam Ahmad, dan meriwayatkan Imam Ahmad dari Ruwaifi, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda kepadaku, kata Ruwaifi, Nabi SAW kepadaku, kata Ruwaifi, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, la'allal hayata tatulu bika, semoga hidupmu panjang. Dan betul, Ruwaifi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang cukup panjang karena berkat doa Nabi kan. Rasul yang mengatakan, hai Ruwaifi, semoga hidupmu panjang. Betul, Ruwaifi memang maksudnya Ruwaifi ibn Thabit al-Ansari di sini ya. Al-Khajraji, seorang sahabat Rasul dari Bani Malik ibn Najjar, dan dia meninggal di masa Muawiyah. Berarti kan sudah lewat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan gitu ya. Berarti ketika raja pertama dalam Islam tuh. Berarti sudah 30 tahun lebih Khulafaur Rasyidin, di zaman Muawiyah baru dia meninggal. Berarti memang panjang usianya Ruwaifinya. Sebagaimana memang Nabi SAW mendoakan Ruwaifi, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, la'allal hayata tatulu bika, semoga Allah panjangkan usiamu gitu ya. Kemudian kata Nabi SAW, fa'akhbirin nas, habarkan kepada manusia, anna man aqada lihyatahu aw takallada wataran aw istanja bi raji'i dabatin aw admin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Katakan kepada manusia, wahai Ruwaifi, barang siapa yang kemudian mengelabang janggutnya. Orang-orang dulu kan suka kalau dikelabang rambutnya ya kan, dikepang gitu ya. Janggutnya orang-orang dulu tuh, dengan alasan itu sebuah hoki. Jadi kalau peperangan mereka dianyam gitu ya janggutnya, dengan keyakinan itu akan mendatangkan hoki. Menganyam janggut itu zaman dulu ya. Kemudian ya kalau zaman sekarang kan adalah artis-artis itu kadang-kadang dikelabang juga kan ya janggutnya ya. Nah, itu kan mungkin gaya-gayaan ya. Tapi kalau dia yakini itu mendatangkan hoki, itu bisa masuk ke hadis ini. Ya. Kemudian taqallada wataran, mengalungkan tadi tali busur, awistanja bi raji'i dabatin, ataupun istinja bersuci dengan kotoran binatang ataupun tulang. Katakan ya Ruwaifi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perkara itu. Di sini yang pertama Rasul katakan man aqada lihyatahu, siapa yang kemudian mengelabang janggutnya. Karena di zaman jahiliyah mereka meyakini seperti itu. Orang-orang jahiliyah melakukan seperti itu karena sebuah keyakinan kalau mereka mengelabang janggutnya maka akan terhindar dari penyakit ain. Ya, itu keyakinan orang jahiliyah. Ya, padahal kan nggak seperti itu. Ya. Tapi setelah kemudian Rasul datang dibatalkan perkara itu, tidak benar. Kemudian yang kedua tentang alamun nubuwah, di sini ada tanda-tanda kenabian karena Rasul mendoakan Ruwaifi panjang umur, tahu-tahu memang panjang umur. Ya. Kemudian juga kalimat di sini aqada lihyatahu, mengelabang janggutnya, ini maksudnya larangan Rasul di sini hanya untuk sebuah keyakinan. Kalau diyakini itu untuk menyembuhkan ain maka bisa syirik. Ataupun taqallada wataran, sudah saya jelaskan, seperti namanya menggantungkan busur panah atau gantungan-gantung yang lain di leher-leher apapun lah, mau di rumah, mau di kendaraan, mau di unta, mau di kuda dan yang lainnya, dengan sebuah keyakinan untuk mencegah mara bahaya, maka ini termasuk kesyirikan. Kemudian juga dilarang tidak boleh istinja dengan kotoran binatang ataupun dengan tulang. Kenapa? Karena keduanya adalah termasuk makanan saudara kita dari jin. Jadi kalau kotorannya itu untuk makanan binatang-binatang jin, kalau tulangnya untuk makanan jin itu sendiri, gitu maksudnya. Di sini kan ada kotoran binatang dan tulang. Nah, berarti kan binatang-binatang jin pun punya peliharaan mereka.
Ya, mereka juga punya kuda, punya unta, ya mungkin unta jin, kuda jin, ya serba jin lah ya. Ya. Jadi itu makanan binatang dari kalangan jin itu ya kotoran daripada binatang manusia, seperti ayam, kotoran apa saja lah ya. Nah, itu makanan binatang jin. Tapi kalau tulangnya umpamanya kita beli sop tulang. Ya, ketika kita beli nggak ada dagingnya, tulang semuanya. Ya. Berarti memang untuk saudara kita dari kalangan jin. Tapi jangan lupa ketika dilempar baca basmalah. Kenapa? Supaya daging-daging yang tadinya sudah kita makan balik lagi ke tulang itu. Pak Ustaz, saya perhatikan tak nampak juga daging itu balik katanya. Ya kalau balik diambil lagi sama antum. Kan gitu ya. Artinya ini kan perkara gaib. Ketika Rasul mengatakan balik lagi itu ya memang balik lagi dagingnya, dan itu termakan oleh mereka. Mau tulang apa saja. Cuman kadang-kadang antum bakhil. Ya, kenapa? Karena tulang ikan itu antum presto. Jadi jinnya nggak kebagian, dimakan juga sama antum ya. Intinya bahwa di sini Nabi SAW pembahasannya bukan masalah istinja biroji idabatin atau adminnya, tetapi dua perkara aqada lihiyatahu dan taqallada watarannya di sini ya. Itu sebuah keyakinan yang tidak bolehnya di sini. Kemudian selanjutnya an Sa'id bin Zubair qala, dari Sa'id bin Zubair dia mengatakan, "Man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah." Dari Sa'id bin Zubair rahimahullahu taala mengatakan, barang siapa yang memutuskan tamimah jimat dari manusia, maka sama seperti merdekakan seorang budak. Nah, di sini dikeluarkan Imam Waqi. Imam Waqi itu gurunya Imam Ahmad dan juga gurunya Imam Syafi'i. Walahu an Ibrahim, dan juga disebutkan dari Ibrahim berkata, kanu yaqrahuna tamaima kullaha minal Qur'an au ghairal Qur'an. Minal Qur'ani ya au ghairal Qur'ani. Mereka sangat membenci tamimah, jimat-jimat itu semuanya baik dari Quran ataupun selain Al-Quran. Tapi sekali lagi perkataan Ibrahim ini juga tidak bisa dibawa kepada secara mutlaknya, karena masalah tamimah dari Quran itu saya sudah jelaskan, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Jadi tidak perlu keraslah dalam masalah ini. Ya, yang tidak boleh itu kalau seandainya tamimah itu bukan dari Al-Quran. Nah, itu jadi masalah ya. Wallahu alam. Masih ada waktu? Tapi satu bab lagi ya kalau ada waktu. Kita ambil satu bab lagi. Bab man tabarraka bi syajarin au hajarin wa nahwihima. Bab barang siapa yang mencari berkah dari pohon ataupun batu atau yang semacamnya. Ya. Baik. Kalimat barang siapa yang mencari berkah di sini mu'alif tidak menyebutkan hukumnya. Kan tadi lain, kalau tadi bicara tentang gelang, jimat kan termasuk kesyirikan. Kan, ya. Di sini kan tidak disebutkan dalam bab hukumnya. Cuman bab barang siapa yang mencari berkah dengan pohon ataupun dengan batu atau dan yang semacamnya. Kenapa? Karena tabarruk itu ada dua macam. Tabarruk itu ada yang syar'i, ada yang syirki. Ya, mencari berkah itu ada yang memang syar'i dibolehkan, ada yang tidak syar'i justru masuk kepada kesyirikan. Makanya tidak disebutkan hukumnya. Ya. Kemudian juga maksud mencari berkah dari yang disyariatkan itu maksudnya berdasarkan nas Quran dan Sunnah bahwa perkara itu adalah diberkahi, baik itu benda, waktu atau yang semacamnya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa jatuh kepada kesyirikan? Karena tidak ada Quran dan Sunnah yang mengatakan bahwa perkara itu adalah berkah dan kita ambil berkahnya. Jadi syar'i dan tidak syar'inya kembali kepada nas. Kalau memang ada dalilnya syar'i, kalau tidak ada dalilnya khawatir masuk kepada kesyirikan. Ya. Lah, bicara tentang masalah berkah. Berkah ini dalam bahasa Arab itu kan bisa diambil dari dua kata ya. Diambil dari kalimat birkah. Ya. Diambil dari kalimat birkatun atau buruk. Nah, ya, buruk. Nah, birkah atau buruk. Buruk maksudnya al-ibil. Ya. Birkah ini
Kalau kita lihat danau, banyak airnya. Dalam bahasa Arab, danau yang banyak airnya itu disebut birkah. Nah, ayya nadhhab ilal birkah. Maksudnya, ayo kita pergi ke danau. Ya, danau yang ada banyak airnya itu bahasa Arab disebut birkah. Ya. Ataupun buruk ini, kalau unta masuk kandangnya, kemudian unta deprek, ya apa bahasa deprek, bahasa Indonesia apa deprek gitu ya? Duduk gitu ya. Ya, itu namanya ya berukul ibil. Jadi duduk di sarangnya, berarti dia tidak akan kemana-mana di situ saja. Itu namanya berukul ibil. Ketika unta ya deprek lah gitulah, paling enak bahasanya. Ya, duduk di tempat istirahat dia, berarti dia nggak akan kemana-mana di situ saja. Makanya kemudian, kenapa kemudian barokah diambil dari birkah atau diambil dari burukul ibil? Ya. Karena berkah itu artinya luzumul khairi wastikrari. Ibaratnya air itu tertampung dalam sebuah kolam, dia tidak bisa tumpah ke kiri kanan, tetap di situ saja air itu. Maka berkah itu sama. Sama dengan unta apabila kalau sudah duduk di tempatnya, dia nggak akan kemana-mana, di situ saja. Jadi berkah itu artinya luzumul khair, sebuah kebaikan yang tetap tidak mungkin berpindah, bahkan bisa bertambah. Ya. Jadi kebaikan yang tetap dan bertambah, yang tidak mungkin berpindah. Nah, itulah disebut dengan berkah, diambil dari dua kata, birkah dan burukul ibil namanya ya. Maka disebut berkah. Tabarruk diambil dari kata berkah. Ya, untuk memudahkan bahasa di masyarakat kan ada ya kan. Nggak apa-apalah saya kerja apa adanya, yang penting berkah. Nah, itu kan ada di masyarakat bahasa seperti itu. Apa-apalah saya jadi tukang ojek, yang penting berkah Ustaz gitu. Daripada pengusaha tak berkah katanya gitu. Nah, dari mana kau tahu pengusaha tak berkah itu? Ya tak tahu juga. Artinya bahwa ada bahasa-bahasa seperti itu. Mungkin maksudnya bahasa di masyarakat itu, yang penting berkah itu maksudnya nggak apa-apa hasilnya sedikit tapi cukup, dibandingkan hasilnya banyak tak cukup gitu maksudnya. Makanya kan, dan itu udah sesuai dengan tajrubah kenyataan kan. Ada orang yang kerjanya pas-pasan, tetapi dia bisa menyekolahkan anaknya, coba. Bisa sampai kuliah anaknya nggak ada yang nakal-nakal, semua nurut sama orang tuanya. Yang satu orang kaya, yang kalau anaknya dikuliahkan ke luar negeri pun sanggup. Tapi nggak kuliah-kuliah, kenapa? Kena narkoba masuk sel. Lulus SMA kena narkoba masuk sel, nggak lulus kuliahnya, coba. Nah, itu berarti nggak berkah kan? Nah, itulah maknanya lah di situ, kurang lebih takribul fahminya, mendekatkan pemahamannya seperti itu. Ya, berkah itu seperti itu. Atau mungkin yang sering saya contohkan seperti anjing dengan kambing gitu kan. Anjing itu sedikit jumlahnya, kambing itu banyak. Ya. Kenapa? Padahal kambing itu sasaran penyembelihan. Idul Adha nyembeli kambing. Kemudian walimah nyembeli kambing. Sate Madura pakai kambing, ya kan? Hari-hari yang jualan apa namanya daging-daging itu juga jual kambing. Kebanyakan kan kambing itu sasaran penyembelihan. Kalau anjing kan orang tertentu saja orang suka anjing. Nggak ada berapa anjing walimahnya, nggak ada. Berapa kambing kan, nggak akan ada orang datang kan itu ya. Ya pasti kambing. Oh, anak saya laki-laki Ustaz, 2 kambing. Anak perempuan 1 kambing. Tapi anehnya kok kambing nggak habis-habis itu. Hari-hari disembelih orang. Tapi anjing itu nggak disembelih, kenapa habis? Ya, apalagi kalau sudah ada orang Islam di situ, entah kemana ke anjing itu, udah pergi. Nah, artinya bahwa karena memang kambing itu binatang diberkahi. Anjing itu tidak diberkahi. Apa sirrul barokahnya di sini? Apa rahasia berkahnya kambing dan apa rahasia tidak berkahnya anjing? Karena kalau malam kambing itu tidur. Bangunnya kapan? Pagi ketika berkah Allah turun. Makanya Rasul mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi. Ketika berkah turun, kambing bangun. Ya kan? Coba anjing. Malam tidur atau keluyuran. Kalau enggak ke Nagoya, ke sini. Kemana itu? Tanjung Uncang kan? Anjingnya kan gitu ya. Nagoya, Tanjung Uncang. Nanti subuh dia tidur dia. Waktu turun berkah itu tidur tuh anjing itu. Ya, makanya dia nggak dapat berkah. Makanya sedikit jumlahnya. Ya terserah mau jadi anjing atau mau jadi kambing. Ya nggak mau dua-duanya lah Ustaz lah kan. Intinya bahwa itulah makna berkah itu. Lah berkah sendiri
Mencari berkah itu ada dua jenis. Ada yang memang syar'i. Maknanya bahwa ada benda-benda tertentu, barang-barang tertentu, waktu-waktu tertentu umpamanya diberkahi. Contoh nih, hal-hal yang diberkahi seperti ucapan manusia. Seperti ucapan manusia itu bisa jadi berkah ketika yang diucapkan adalah Al-Quran. Ya, ketika yang diucapkan adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Quran itu berkah. Orang yang membacanya dapat kebaikan. Ya, berarti mencari berkah dari Quran dengan cara membacanya. Setiap satu huruf 10 pahala kan itu. Ataupun umpamanya thalabul ilmi seperti antum-antunna ini datang kemari kan thalabul ilmi. Thalabul ilmi berkah. Kenapa? Karena ngangkat derajat. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kan itu ya. Jadi thalabul ilmi mengangkat derajat. Ya. Ataupun orang-orang tertentu itu memang Allah anugerahkan berkah dari langit. Ingat, asal berkah dari Allah ya. Makanya dalam Quran itu selalu Allah mengatakan tabarakallah kan gitu ya. Seperti Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir kan itu ya. Pokoknya banyak kalimat tabarak dalam Quran itu. Menunjukkan bahwa berkah itu milik Allah. Tetapi keberkahan yang hanya milik Allah itu terkadang oleh Allah anugerahkan ke makhluk-makhluk yang ada di bumi. Seperti umpamanya para nabi. Ya. Para nabi diberkahi. Makanya Isa bin Maryam mengatakan ketika saat dia di ayunan ibundanya, tiba-tiba orang kemudian nanya, Maryam itu anak siapa?" katanya kan. Maryam kan disuruh diam sama Allah. Kalau ada yang tanya itu anak siapa, isyaratkan saja dengan jarimu ke anaknya, biar yang jawab katanya. Nah, tiba-tiba ada mukjizat irhasat. Isa ini ketika dalam ayunan Maryam bisa bicara dia. Ya, kalau sekarang ada anak bisa bicara, tengok punggungnya tuh. Ada baterainya nggak? Karena nggak mungkin anak sekarang kan bicara gitu. Ini kan Isa ini kan memang bayi ajaib. Makanya dia mengatakan salah satunya ini Abdullah. Nah, saya adalah hamba Allah. Kemudian dari deretan kata-kata itu ada kata-kata waja'alani mubarakan ainama kuntu. Nah, gitu ya. Dan Allah telah jadikan aku penuh berkah dimanapun aku berada. Artinya bahwa Nabi itu diberkahi. Lihat Nabi SAW ketika berwudu, itu bekas air wudunya itu sampai perang sahabat untuk mengambilnya. Ketika Rasul dicukur rambutnya, itu ngambil rambutnya sampai mau perang. Sampai Khalid bin Walid ketika perang Mu'tah itu, dia harus menghajar orang-orang Romawi karena serbannya jatuh. Orang-orang mengatakan, "Ya Khalid, kok ini perang untuk sorban atau untuk Allah?" katanya. Sibuk ambil serban sambil menyerang orang-orang Romawi gitu. Kata Khalid, "Bukan. Aku tidak mau serban itu diinjak oleh orang-orang Romawi karena di balik serban itu ada rambut Nabi." Nah, dia. Jadi rambut Nabi kan ditabarukin oleh para sahabat. Termasuk ludahnya. Kalau Rasul meludah ditangkap kemudian diusap ke badannya. Ya, begitulah Rasul. Kalau Rasul ngomong semua tertunduk. Intinya bahwa para nabi itu diberkahi jasadnya. Tapi ini khususiah Nabi. Ya, tidak bisa kemudian dikiaskan seperti umpamanya bekas minum. Bekas minumnya Nabi kan berkah. Karena ada sebagian para ulama yang kemudian, kalau tidak salah Imam An-Nawawi, kalau Ibnu Hajar gitu, mengatakan bahwa ulama juga sama. Bekas minumannya itu berkah. Dikiaskan kepada Nabi. Kenapa? Karena ulama pewaris para nabi, berarti berkahnya juga terwariskan. Tapi dibantah oleh para ulama. Ya, tentang masalah keberkahan individu itu hanya khususiah Nabi, tidak diberikan kepada yang lain. Ya, seperti umpamanya Ali radhiyallahu an ketika sakit matanya di perang Khaybar, diludahi sama Nabi, sembuh matanya. Datang orang buta kepada Musailamah al-Kadzdzab, dia buta sebelah, yang satunya belum buta, sebelahnya buta. Datang kepada Musailamah al-Kadzdzab ketika dia ngaku Nabi, minta disembuhkan penyakit buta, diludahi, akhirnya dua-duanya buta. Itu ya, sama Musailamah al-Kadzdzab tuh. Ya, namanya dia bukan Nabi, dia kan pemalsu Nabi, kadzdzab, ya kan? Jadi intinya bahwa kalau itu dengan ashos ada seperti para nabi memang diberkahi secara individu, ya. Termasuk juga ada tempat-tempat yang diberkahi seperti masjid. Itu kan berkah, negeri Syam berkah, Mekah Madinah berkah gitu ya. Ataupun waktu seperti bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, 10 awal bulan Dzulhijjah, hari Jumat, itu kan semua waktu-waktu berkah ya. Ataupun air Zam-Zam, itu air berkah. Ataupun umpamanya kuda, ya, kuda itu kan di ubun-ubunnya ada berkah gitu ya. Ataupun air hujan, itu membawa berkah, membawa rahmat ya. Nah, termasuk juga berkah itu terkadang ada di makanan yang tersisa di
di tangan. Ya kan, kalau kita habis makan kan ada tuh 1-2 kadang kata Rasulullah, habiskan tuh yang di tangan, jilatin kalau perlu. Kenapa? Karena kita tidak tahu di mana berkah makanan itu ada, ya kan? Terkadang berkah juga ada di makanan yang ada di jari-jari kita. Lah ini semua berdasarkan nas atau yang lainnya. Jadi kalau ada nasnya dari Quran dan Sunnah, perkara itu berkah, ya kita katakan berkah. Ya. Tetapi kalau memang tidak ada nasnya perkara itu berkah, jangan coba-coba kita katakan itu berkah. Nanti kalau kita tabaruk mencari berkah di situ bisa masuk ke kesyirikan, ya kan? Ima syirik besar atau ima syirik kecil. Seperti umpamanya contoh, di Mekah sendiri tidak semua tempat berkah. Contoh umpamanya Gua Hira, Gua Sur, itu tidak berkah. Nah, di zaman sekarang banyak orang yang kemudian naik ke Gua Hira, sholatlah di situ. Tahiyat gua katanya. Yang ada tahiyat masjid, ini tahiyat gua belah kan. Sholat ngambil berkah, ngelus-ngelus di situ batu-batu gua itu dilus-lus, dicium-cium, dipeluk-peluk gitu ya, minta-minta di situ. Itu bukan tempat berkah. Nabi itu hanya di situ mendapatkan wahyu pulang. Nggak ada ibadah khusus di situ. Ataupun Gua Sur yang 3 hari Abu Bakar dengan Rasul ketika hijrah di situ. Ya itu napak tilas saja betul kan itu ya. Tapi jangan dikatakan itu ada berkahnya. Ya nggak ada berkahnya. Ataupun pohon tempat baiat yang disebut dengan Syajaratul Ridwan. Ya. Kalau sempat pohon ini hidup sampai sekarang, mungkin sudah disembah orang. Makanya di zaman Umar bin Khattab, pohon ini ditebang sama Umar. Kan ketika mulai ada orang sholat di sekitar pohon, Umar marah. Langsung sama Umar ditebang tuh pohon itu. Ya, bahkan Umar ketika membebaskan kota Syam, itu ada satu kota, di situ ada kuburan Nabi Daniel. Nabinya Bani Israel. Disembah oleh kaum Syam itu, Nabi Daniel ini, kuburannya. Akhirnya malam-malam Umar memerintahkan prajurit untuk menggali kuburan itu. Dipindah ke tempat lain, dibuat 10 kuburan. Ya, yang 9 itu kuburan palsu kaleng-kaleng, yang 1 Daniel, sehingga orang nggak tahu mana satu kuburannya, kan malam-malam dipindahnya. Ya. Sampai seperti itu Umar itu supaya orang jangan sampai ngalap berkah ke kuburan, sampai dipindah kuburan Nabi Daniel. Pohonnya pun sampai ditebang, Baiatul Ridwan itu, karena memang tidak ada nasnya buat tempat itu tempat berkah gitu maksudnya. Nah, kemudian juga ashab selain Nabi, ya seperti Pak Kiai, Pak Ustadz, dan yang ini kan nggak ada berkahnya. Ya, umpamanya saya minum aqua nih, pas minum antum rebutan gitu, nanti pindah penyakit asam urat sehat. Kan itu ya. Emang kita bukan Nabi, itu yang punya berkah itu kan Nabi. Kemudian juga termasuk perkara-perkara yang lain. Kenapa? Karena barokah itu Allah Subhanahu wa taala sudah khususkan kepada makhluk-makhluknya yang memang diberkahi, dan tidak semua makhluk Allah letakkan berkah di situ. Makanya kita masuk di sini tentang hukum orang yang mencari berkah ya dengan pohon, dengan batu adalah yang semacamnya. Perhatikan di sini. Dalil yang pertama, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Maka apakah patut kalian wahai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata, kemudian Al-Uzza dan juga Al-Manat yang ketiganya? Maksudnya, apakah patut mereka dijadikan sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla? Kalimat Lata ini kan ada dua apa ra'aitumul Lata ya. Kalimat Lata itu ada 2 bacaan ya. Ada Allah, ada Al-Lata ya. Ada pakai tasdid gini ya. Ada Allah, ada Al-Lata gitu ya, pakai tasdid. Jadi ini harus dibedakan. Kalau Lata, Al-Lata ini maksudnya muannasnya ilah. Ya. Kalau ini dari Latta Yalutu namanya ya. Bagaimana? Latta Yalutu. Ini beda. Jadi kalau dibacanya Lata artinya perempuannya ilah. Ilah itu mudzakarnya, Lata itu muannasnya gitu maksudnya ya. Artinya karena kebanyakan gini, ikhwan, kebanyakan dari sejak zaman jahiliyah sampai kepada kerajaan Romawi kuno, sampai kepada ya saya masih kecil-kecil juga di desa-desa itu kan. Kebanyakan kan Tuhan itu
diambil dari perempuan yang disebut dengan dewa dewi. Kalau orang kan disebut dengan dewi kalau dulu kan. Jadi orang-orang jahiliyah itu mereka menganggap Tuhan-Tuhan mereka itu rata-rata perempuan. Lata ini perempuan karena dia muannasnya ilah. Lain dengan Latta. Kalau Latta ini itu yang mengadun tepung. Latta yalutu itu artinya orang yang ngadun tepung, yang buat roti. Karena dahulu ada seorang laki-laki yang suka ngasih makan jemaah haji, saking dermawannya gitu ya, meninggal dunia. Sehingga kemudian setelah dia meninggal dunia dibuat prasasti, ya, semacam patung bahwa orang ini orang baik, suka ngasih makan jemaah haji dari roti yang diadonnya. Makanya jadilah patung Lata. Itu kalau diambil dari Latta yalutu, ya. Tapi kalau Lata itu muannasnya ilah, ya, karena mereka meyakini bahwa Tuhan itu kebanyakan adalah dewi-dewi. Ya, makanya kita lihat, saya sudah catat ya, di negeri kita saja ya. Contoh namanya di Bali. Di Bali itu ada keyakinan namanya Dewi Danu. Ya, itu penjaga danau katanya ya. Kemudian ada namanya Dewi Rati katanya. Itu disebut Dewi Bulan, ya. Kemudian Dewi Sri. Nah, ini semua hampir sama. Kalau di Jawa Barat juga sama. Dulu saya masih kecil-kecil, biasanya di pematang-pematang sawah itu ada semacam daun dipincuk, ya kan? Kemudian diletakkan apa, makanan sedikit, ikan teri, kemudian ada sebelah telur puyuh, taruh situ kan. Nah, itu kan dipersembahkan untuk Dewi Sri. Karena mereka menyangka bahwa Dewi Sri itu kan untuk ya Dewi beras lah bahasanya, untuk kemakmuran. Ya, sampai seperti itu orang dulu kan. Nah, atau mungkin banyak secara umum di Jawa, Nyi Roro Kidul itu kan perempuan juga, bukan laki-laki kan. Bukan Raden Kidul ya, tapi Nyi Roro Kidul. Ya untung cuma di Kidul saja, nggak ada di Etan, di Ngulon, sempat banyak semua arah ada, bahaya kan. Cuma daerah Kidul saja ya. Nyi Roro Kidul juga perempuan. Kemudian juga contohnya di agama Hindu itu ada namanya Dewi Saraswati, Dewi Laksmi, ya, pemberi kekayaan dan begitu seterusnya. Kemudian dari bangsa Yunani ada namanya Dewi Athena, Dewi Hera dan begitu seterusnya. Artinya kalau kita melihat ya sejak zaman jahiliyah sampai ke Nusantara kita gini kan, ya, bahwa rata-rata sesembahan-sesembahan yang diyakini itu kebanyakan perempuan, dewi-dewi. Nah, Lata itu ya termasuk itu, dari kalangan dewi-dewi gitu, Lata itu. Karena dia perempuannya ilah. Nah, perempuannya ilah gitu. Mereka mengatakan seperti itu. Ya. Di sini Allah mengatakan afara'aitumul Lata. Adapun Lata sendiri dijelaskan oleh para ulama. Jadi Lata itu disembah oleh bangsa Taif, ya. Jadi orang-orang jahiliyah mereka menyembah, orang-orang Taif khususnya mereka menyembah Lata. Makanya ketika Abroha membawa pasukan gajah, Abrohatul Asram, itu kan sampai di Taif tuh. Orang-orang Taif kan takut kalau maksud Abroha datang ke Jazirah Arab itu untuk menghancurkan patung Lata, padahal mau menghancurkan Ka'bah kan. Maka orang-orang Taif keluar dan berdiskusi dengan Abroha dan mengatakan, apakah engkau akan menghancurkan patung kami wahai Abroha? Kata Abroha, tidak. Oh, alhamdulillah, mungkin bahasanya nggak jadi. Sebagai imbalannya karena engkau tidak menghancurkan Lata kami, katanya orang-orang Taif, orang-orang musyrik Taif. Maka akhirnya mereka menghadiahkan kepada Abroha seorang laki-laki penunjuk jalan namanya Abu Rughal. Abu Rughal itu Hirrit namanya, penunjuk jalan. Tapi belum sampai di Mekah dia meninggal, kemudian kuburannya sampai sekarang dirajak. Jadi kalau ada orang lewat ke kuburan Abu Rughal itu dilempari batu sampai sekarang. Karena dia orang yang pernah berkhianat kepada bangsa Arab yang menunjuk jalan Abroha ke Ka'bah, ya kan? Syahidnya di sini Abroha disangka menghancurkan patung Lata di Taif. Artinya orang-orang Taif di zaman itu mereka menyembah patung Lata, gitu ya. Tetapi kemudian ketika Nabi SAW sudah mengislamkan bangsa Taif, Rasul mengutus siapa setelah Fatu Mekah? Mughirah ibn Syu'bah. Kemudian menghancurkan patung Lata. Kemudian yang kedua, afara'aitumul Lata wal Uzza. Ya, Uzza itu juga disembah oleh penduduk Mekah dan itu patung kedua setelah Lata.
ya. Dan mereka meyakini bahwa Uzza itu termasuk anak putri Allah, ya. Dan kabilah yang banyak menyembah Lata di zaman itu adalah Quraisy, kemudian Kinanah, ya, mereka betul-betul menyembah patung Uzza ini. Bahkan ketika Abi Sufyan berperang, dengan bangganya Abu Sufyan mengatakan, lanal Uzza, kami punya Uzza, kalian tidak punya, kan itu ya. Maka Rasul mengatakan, katakan, balas syairnya si Abu Sufyan itu dengan mengatakan, Allahu maulana la maulalakum, kami punya Allah, kalian tidak punya Allah. Nah, dibantah sama Nabi. Artinya orang-orang Quraisy sangat mengagungkan patung Uzza, ya. Lah, patung Uzza sendiri memiliki penjaga, seorang laki-laki dari Bani Salim, laki-laki Bani Salim. Jadi ketika dia mau meninggal dunia, penjaga patung itu, patung Uzza itu, maka Abu Lahab datang. Kemudian dia mengadu kepada Abu Lahab dan mengatakan, ya, kata Abu Lahab, kenapa kau sedih wahai Aflah ibn Nadhr, seorang laki-laki dari Bani Salim namanya Aflah ibn Nadhr Asy-Syaibani. Wahai Aflah, kenapa kau sedih, kata Abu Lahab. Kata Aflah itu, saya sedih karena kematian saya tidak ada lagi yang bisa menjaga Uzza. Nah, itu ya. Kata Abu Lahab, tenang, la tahzan fa ana aqumu 'alaiha. Jangan sedih, aku yang akan menjaga Uzza. Jadi orang-orang Quraisy itu sangat mengagungkan Uzza, dan itu janjinya Abu Lahab menjaga Uzza kepada Aflah ibn Nadhr Asy-Syaibani, rajulun min Bani Salim, ya. Kemudian juga ketika Fathu Mekah, apa yang terjadi? Khalid bin Walid diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun 8 Hijriah, ya, tepatnya 15 Ramadan, dengan 30 penunggang kuda untuk menghancurkan Uzza, ya. Maka tiba-tiba kemudian ketika mau menghancurkan Uzza, di balik Uzza itu ada perempuan telanjang, perempuan berkulit hitam, menyeramkan, kemudian telanjang, menghadang, tidak boleh menghancurkan rumahnya Uzza, ya. Maka Khalid kemudian menebas lehernya sampai terputus. Kemudian hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasul mengatakan, itulah Uzza. Nah, maksudnya wanita itulah Uzza, katanya, ya. Jadi kata Rasul, dan setelah hancurnya Uzza, tidak ada Uzza selamanya. Jadi Uzza ini kan salah satu juga patung yang diambil berkah oleh orang-orang musyrik. Kemudian afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ya. Adapun yang dilakukan peribadatan orang-orang musyrik kepada Uzza adalah mereka meletakkan hadiah. Jadi mereka membawa hadiah diletakkan ke Uzza. Kemudian sebagian mereka juga menyembelih binatang di depan Uzza. Kemudian apabila selesai haji, mereka tidak akan mencukur rambut kecuali di depan Uzza. Mereka i'tikaf di situ 1 hari 1 malam baru pulang, ya. Kemudian juga terkadang zaman dulu sebelum disembah oleh orang-orang Quraisy, bahkan ada yang dikorbankan dari manusia di depan Uzza, ya. Kemudian mereka juga terkadang anak-anak wanita yang mereka tidak suka, kan orang-orang jahiliyah tidak suka dengan kelahiran anak perempuan, kan, itu disembelih di depan Uzza, bukannya dikubur hidup-hidup tuh, sampai disembelih di depan Uzza, sampai seperti itunya orang-orang jahiliyah jahilnya. Kemudian adapun Manat, Manat ini adalah patung yang ketiga setelah Lata, Uzza, kemudian Manat. Nah, dia adalah anak putri daripada Uzza, anak putri daripada Uzza dan saudari daripada Lata. Jadi patungnya masih ada hubungan keluarga, ya. Tuhannya itu masih ada hubungan keluarga. Manat itu anak putri Uzza dan saudarinya Lata, ya. Lah Manat sendiri adalah, dia diletakkan di sebuah kabilah namanya Mushallal, dan orang-orang Arab biasanya haji ke Manat ini, kemudian bertalbiyah dan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, dan kemudian menambah dengan kesyirikan lafadznya. Kemudian mereka sama seperti perlakuan kepada Uzza, meletakkan hadiah, menyembelih kurban, dan apabila mereka habis haji cukur rambut di situ dan mencari berkah di situ. Maka setelah Fathu Mekah, kemudian Rasul mengutus siapa? Ali bin Abi Thalib, kemudian menghancurkan patung Manat, ya. Berarti Lata dihancurkan Mughirah bin Syu'bah, kemudian patung Uzza dihancurkan Khalid bin Walid dan 30 pasukan berkuda. Kemudian patung Manat dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Dan tentu patung-patung ini bagaimana bisa masuk ke Arab? Yang memasukkan adalah seorang laki-laki yang namanya Amr ibn Luhai. Ya, ada seorang laki-laki namanya Amr ibn Luhai. Itulah yang pertama kali memasukkan berhala ke Jazirah Arab. Karena Jazirah Arab sebelumnya itu beragama Ibrahim di saat kabilahnya dikuasai oleh Jurhum. Jadi ketika Jurhum berkuasa, kabilahnya Nabi Ismail itu semua masih menyembah Allah, bersyariatkan syariat Ibrahim. Tapi setelah suku Jurhum kalah oleh Khuza'ah, maka ketika itu suku Jurhum takut kalau air Zam-Zam diambil. Maka supaya tidak diambil, dikubur. Makanya Zam-Zam hilang. Dan baru ditemukan di masa Abdul Muttalib, kan gitu ya. Tapi setelah suku Jurhum kalahkan sama Khuza'ah, lah Khuza'ah inilah ada salah satu tokoh namanya Amr ibn Luhai. Dia pergi ke Syam dalam rangka berniaga. Kemudian dia berjumpa dengan berhala-berhala di Syam, di mana orang-orang yang mengatakan bahwa berhala itu bisa menurunkan hujan. Jadi kepikir, oh ya, Mekah kan gersang, perlu hujan. Akhirnya diambillah patung yang paling besar namanya Hubal. Itulah patung pertama kali Hubal yang diambil dari Syam dan diletakkan di dalam Ka'bah. Ya, pertama kali patung masuk ke negeri Mekah namanya Hubal. Baru setelah itu kemudian ada namanya patung berupa Lata, Uzza, Manat, kemudian yang lainnya. Termasuk ada namanya berhala yang disebut dengan Saif dan Nailah. Tahu kisahnya ya, Saif dan Nailah itu. Jadi Saif ini laki-lakinya, Nailah ini perempuannya. Dua-duanya orang Yaman. Mau kawin nggak direstui orang tuanya. Akhirnya kemudian keduanya berjanji ingin ke Ka'bah berdoa untuk melembutkan hati kedua orang tuanya. Berangkatlah Saif dan Nailah ini ya dengan berbeda rombongan karena janjian ketemu di Mekah. Betul-betul ketemu di Mekah. Ya. Setelah ketemu di Mekah, kan niat mereka ingin berdoa melembutkan hati kedua orang tua mereka supaya diridhoi. Malah ketika berjumpa malah berzina di dalam Ka'bah. Ya, kemudian dikutuk jadi batu. Nah, ketika dikutuk jadi batu itulah makanya kemudian oleh orang-orang Mekah kala itu diletakkan di Safa dan Marwah. Jadi orang-orang yang sa'i itu maksudnya ketika melihat patung Saif dan Nailah itu menjadi pelajaran, jangan kurang ajar di Ka'bah gitu maksudnya. Ya. Tetapi setelah kemudian peristiwa ini berlalu, kemudian Jurhum kalah sama Khuza'ah, datang Amr ibn Luhai, rupanya Saif dan Nailah yang dulu dijadikan ibroh jangan kurang ajar di Ka'bah itu malah disembah pula gitu kan. Banyak pezina jadi berhala disembah. Nah itu ya, Saif dan Nailah itu ada juga, itu dihancurkan juga setelah Fathu Mekah. Jadi memang berhala-berhala di Mekah itu sangat banyak sekali. Ya, yang paling masyhur yaitu Hubal, Lata, Uzza, Manat, Saif dan juga Nailah. Ini ya namanya Saif dan Nailah. Baik. Di sini Allah mengatakan afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Maka apakah patut kalian hai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza itu Manat sebagai yang ketiganya untuk disembah dan dicari berkahnya? Ya, tidak layak mereka berhala. Ya. Kemudian juga di sini pendalilan mu'alif rahimahullahu taala hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sebentar lagi nih, 3 menit lagi kita selesaikan. Kharajna ma'a Rasulillah SAW ila Hunain wa nahnu hudatsau ahdi bi kufrin. Walil musyrikina sidrah yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dzatu anwar. Famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Faqala Rasul SAW Allahu akbar innaha sunan qultum walladzi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun latarkabunna sanana man kana qablakum rawahu Tirmidzi wa sahahahu. Jadi Abi Waqid Al-Laitsi kesimpulannya bercerita saat kami bersama Rasul berangkat dari Madinah menuju Hunain. Di tengah jalan mereka berjumpa dengan pohon yang di masa jahiliyah mereka sembah. Jadi ada pohon namanya Dzatu Anwat, itu di masa jahiliyah disembah pohon itu untuk diambil berkahnya. Jadi sebelum perang kebiasaan mereka selain untuk meminta sesuatu kepada pohon itu, apabila perang itu, sebelum perang pedang mereka, panah mereka, tombak mereka diletakkan di pohon itu supaya ditransfer kekuatan. Jadi perangnya itu nanti menang, jadi saksi tuh. Nanti pedangnya jadi pedang karomah, nanti busurnya jadi busur karomah, nanti semuanya sebar karomah kan. Karena ada berkah dari pohon itu ke senjata-senjata itu. Jadi mereka berhenti di situ. Rasul bisa nggak berhenti di sini? Kata Rasul berhenti. Ada apa? Kata Rasul. Kemudian sahabat menunjukkan pohon itu.
Dzatu anwat itu. Apa kata mereka? Ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Rasul, buatlah pohon kayak gitu untuk kami, katanya. Ya, mereka orang jahiliyah punya pohon, masa kami tak punya pohon, katanya. Kata Rasulullah, Allahu Akbar, ucapan kalian seperti Bani Israel kepada Musa. Baru diseberangkan dari lautan nih, mereka tampak Fir'aun ditenggelamkan, kemudian mereka berlalu dari tepi lautan menuju tanah perjanjian. Di tengah jalan ketemu desa menyembah patung anak sapi. Sementara sebelumnya mereka di Mesir sebelum dapat hidayah Nabi Musa, itu juga sesembahnya anak sapi, patung anak sapi. Jadi masih ada sisa-sisa kesyirikan itu, walaupun sudah didakwai Nabi Musa. Tiba-tiba berhenti di desa itu, memandangilah patung-patung anak sapi itu. Tiba-tiba ngomong sama Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Musa, buatlah patung anak sapi lah untuk kami juga, biar kami sembah, katanya. Kayak dulu kita punya patung anak sapi. Musa marahlah kan itu. Maka Rasul menyamakan kasus ini dengan kasus Nabi Musa dengan Bani Israel. Makanya Rasul mengatakan, Qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat Banu Israel li Musa. Kan itu ya? Kalian ini ucapannya persis dengan Bani Israel kepada Musa yang mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Maka Musa mengatakan kalian umat yang jahil, yang bodoh, sudah dapat hidayah mau sesat, gitu bahasanya. Kemudian Rasul mengatakan la tarkabanna sunana man kana qablakum, dan kalian pun akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian. Nah, inilah pendalilannya adalah di sini dari bab di mana orang-orang musyrik mereka mengambil berkah dari pohon itu. Makanya Islam datang dibatalkan, tidak boleh mencari berkah dari pohon kecuali keberkahan itu sudah ada berdasarkan nas dan juga Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka akan mengantarkan kepada kesyirikan. Sama sebelumnya, bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kapan syirik besar? Kalau dia meyakini bahwa pohon itu, umpamanya ada pohon, kemudian dengan dipeluk, dicium, digesek-gesek, gitu kan? Atau umpamanya ada berupa batu, ya, kita cium, kita peluk, kita gesek-gesek, ya. Dia yakini bahwa pohon dan batu itu sebagai wasilah mengantarkan dia kepada Allah, syirik besar. Ya, kalau dijadikan wasilah. Ya. Tapi kalau tidak dijadikan wasilah, hanya dijadikan sebab saja, padahal bukan sebab, berarti syirik kecil. Nah, itu kesimpulannya. Ya, dalam bab berkah ini, tabaruk ini cuma itu saja. Kapan syirik besar ketika mencari berkah? Kalau dia jadikan wasilah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfah. Kami tidak menyembah mereka kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Ini wasilah namanya. Berarti syirik dalam bab wasilah. Jadi kalau kita mencari berkah di situ dan yakin bahwa pohon itu, kuburan itu, batu itu mengantarkan dia kepada Allah, berarti syirik besar. Nah, gitu ya. Tapi kalau dia nggak yakin, cuman jadikan sebab saja, berarti syirik kecil. Nah, itu pembahasan di bab man tabarraka bisyajarin aw hajarin wa nahwihima. Wallahu alam. Sudah jam 3. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.